Halo Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast bareng sama Saiful dan bareng sama Pak Samsul Arifin bakal masih ngomongin tentang food safety. Nah, setelah udah beberapa materi nih yang udah kita bicarain, pasti sekarang udah kebayang ya seberapa pentingnya itu food safety. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang kalian juga masih mempertanyakan mengenai penyimpanan pangan kita, penyimpanan produk kita, penyimpanan bahan baku yang bakal kita bahas hari ini masih sama Pak Sam. Nah, langsung aja kita tanyain ya, Pak, gimana sih caranya menyimpan makanan dengan baik? Oke, bicara menyimpan sebetulnya kita harus mengklasifikasikan dulu apa yang disimpan. Apakah kita nyimpan bahan baku, apakah kita nyimpan produk setengah jadi, atau kita menyimpan produk jadi yang nanti sementara disimpan dulu sebelum nanti ada orderan gitu ya, nanti baru di delivery. Nah, untuk menyimpan, prinsipnya penyimpanan itu harus, yang pertama harus ada labelnya semua full, Ya. catatan gitu, bahannya apa, kapan datangnya misalnya ya. Karena kalau enggak kita selalu kebingungan ketika harus mana nih makanan yang mau diambil atau bahan baku yang diterima, mana yang duluan dikeluarkan, karena harus mengikuti prinsip yang disebut dengan FIFO. Pernah dengar FIFO, Pul? Vivo, saya tanya Vivo FIFO ya, Pak? Iya, Ya? FIFO. Iya. FIFO itu kan berarti first in first out ya. Iya. Makanan yang duluan datang itu keluar duluan. Tetapi ada juga nanti konsepnya FIFO, first expiry first out. Yang sudah keluar tuh, yang keluar duluan harusnya yang udah mau deket expire duluan gitu. Nah, pada jadinya kalau kita nggak ada labelnya, apa jadinya kalau nerima bahan seger misalkan nggak dilabelin, atau bahannya setengah jadi nih, habis dimasak nanti mau dibekuin dulu, nanti mau dicairin lagi, masukin ke freezer, nggak ditulis juga, nggak jelas ini apa gitu ya. Iya. Siapa yang buat atau mungkin kapan dibuatnya gitu, kapan kadaluarsanya apalagi kita nggak ngerti. Jadi harus ada nama, jenis makanannya apa, tanggalnya kapan. Kalau masukin tanggal luarsa silahkan cantum kadaluarsa. Dan tata cara simpan kan juga nanti macam-macam, tergantung jenisnya. Ada yang disimpan di chilling, ada yang disimpan di makanan beku gitu ya. Kemudian kalau sudah ada yang rusak, jangan tetap disimpan, segera buang gitu. Jadi jangan disimpan sayang gitu ya. Iya. Dibuang aja udah kalau memang udah rusak, karena nanti akan mengkontaminasi Makanan lainnya. makanan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk tadi yang Vevo sendiri nih yang expire, Pak, itu expire itu kita cara menentukan makanan kita itu sudah expire atau enggak, selain kayak sayur ya. Kalau sayur kan kelihatan nih, itu tuh mereka busuk atau seperti itu. Tapi kalau makanan lainnya yang tidak terlihat itu seperti itu kayak gimana? Kalau kita beli produk makanan dari pasar, ada yang udah ada labelnya, ada enggak? Usahakan sih yang ada labelnya kalau kita beli. Berarti labelnya itu akan menunjukkan tanggal kadaluarsa juga supaya mudah. Biasanya yang nggak ada labelnya ini makanan segar, tapi kalau makanan segar kita bisa lihat secara visual gitu ya. Nah, yang agak susah mengidentifikasi itu kalau kita punya makanan setengah jadi sebetulnya full. Misalkan bikin kuah, kaldu, kemudian kita simpan dulu, ini kapan habisnya. Nah, kalau itu harus melalui tahapan kita sendiri yang menentukan. Kita coba sampai kapan sih dia bisa bertahan kalau dalam kondisi chill gitu ya, karena tergantung bahannya, jenisnya apa. Jadi ketentuan untuk expiry date itu harusnya sudah ditulis ya di kemasannya kalau memang kita beli makanan yang terkemas gitu. Tapi kalau yang lain mungkin bisa ditentukan sendiri. Tapi kalau yang segar bisa dilihat secara visual gitu kok. Nah, Pak, label apa aja sih yang harus kita perhatiin? Ya, labelnya berarti kan kalau kita beli makanan tentukan aja lah. Pertama itu diproduksinya kapan, kadaluarsanya kapan, terus disimpannya di mana harusnya, cara nyimpannya seperti apa. Disimpan dalam kondisi dingin, apa disimpan dalam kondisi ruang biasa, atau bahkan disimpan beku gitu. Jangan salah, produknya harusnya disimpan beku tapi kita disimpan dalam kondisi dinginnya, jadinya problem gitu ya. Nah, nanti tata cara nyimpan di dalam lemari es, ya itu juga harus ada ininya, harus ada aturannya gitu ya. Misalkan ada rak ya, paling atas tuh makanan yang siap saji, itu paling atas. Nanti baru seafood, rak kedua, rak ketiga itu daging-daging yang sudah dipotong. Kemudian rak keempat daging cincang, yang terakhir ayam.
karena ayam lebih banyak resiko ininya apa namanya drip loss water gitu, jadi banyak tetesannya. Kalau makanan yang siap saji di bawah kan akhirnya terkontaminasi semua dari atas, apalagi nggak diplastikin gitu ya, di wrapping. Itu juga salah satu metode yang sederhana sih bisa dilakuin. Nah Pak, kalau misalnya tadi Bapak ngomongin Vivo dan Vevo, mana sih Pak sebenarnya yang lebih bagus dan lebih aman? Kalau Vivo itu yang nggak punya kadaluarsa pakainya Vivo. Kayak Vivo, Misalkan tadi kita yang beli kemasan yang gitu ya, kemasan itu, datangnya kapan kalau dulu. Tapi kalau makanan pastinya Vivo. Vevo. Ya karena yang dibutuhkan expire dulu, jangan sampai kita beli udah mau expire dibiarin lama, taunya expire juga kan. Iya betul Pak. Gitu. Nah ini nih ngomongin tentang masalah Vivo dan Vevo nih, berarti kan ngebedain antara makanan yang kemasan dan makanan yang beku. Nah, gimana sih Pak caranya memanaskan frozen food? Berarti harus ada proses thawing dulu ya, pelelehan dulu. Pelelehan gimana sih? Maksudnya supaya nanti pada saat diolah makanan itu nggak beku. Kebayangkan dari kulkas beku gitu, dari freezer gitu ya, kan harus dilelehkan. So ada 3 kategori atau 3 cara melakukan pelelehan yang baik sesuai dengan standar. Yang pertama, cara pelelehan adalah dengan menggunakan microwave, boleh kalau punya. Yang kedua adalah menggunakan air mengalir gitu ya. Ya. Cara yang terbaik sebetulnya masukin ke chiller, dari freezer turun ke chiller, tapi lama waktunya. Jadi kalau di catering besar atau restoran besar atau hotel besar, biasanya mereka untuk mempersiapkan makanan besoknya itu dia keluarin dulu dari freezer, taruh di chiller gitu ya, sampai dia encer sendiri gitu kan. Kalau mau cepet ya pakai air panas, tapi jangan pernah langsung kontak dengan air panas apalagi gitu. Hot water langsung biar cepat cair, jangan, karena nanti ngaruh banget sama tekstur, sama kualitas, sama rasa. Itu ngaruh banget karena ada perubahan suhu yang drastis gitu ya. Nah, pada suhu berapa sih Pak makanan yang siap itu untuk dimasak? Pada suhu berapa gimana, sorry? Pada suhu keberapa? Ini ntar dikat aja kan. Pada suhu berapa makanan siap untuk dimasak lebih lanjut? Oke, jadi suhu standar makanan aman tuh di suhu 4,4 derajat. Jadi kalau suhunya sudah thawing kemudian sudah 4 derajat gitu ya, atau 5 derajat lah katakanlah, itu baru boleh diolah lanjutan. Tetapi itu juga tergantung dari materialnya apa ya. Ada yang bisa langsung dari beku kita langsung fried gitu. Kalau dianjurkan sama si manufaktur atau pabrikan sebelumnya, silahkan kayak nugget gitu, nggak usah di-thawing, itu langsung aja digoreng gitu ya, karena pelelehannya sekaligus menggoreng. Cuma penggorengannya nanti metodenya gimana yang lebih baik supaya tidak mengalami kekerasan luarnya coklat gitu ya, jadi dalamnya matang, luarnya matang dalamnya enggak misalnya. Jadi kalau suhu sih tergantung peruntukan makanannya apa, dan itulah nanti masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri untuk melakukan. Yang penting pelelehannya, metodenya tadi 3 ya, bisa pakai microwave, bisa pakai air mengalir, tapi jangan pakai air panas gitu, air mengalir aja gitu, tapi jangan direndam. Yang salah tuh direndam, jadi pakai baskom dicemplungin aja gitu sampai encer, jangan, karena akumulasi bakteri. Yang ketiga itu yang paling bagus pakai chiller gitu ya, turunin dari freezer ke chiller. Nah, kalau misalnya tadi kan untuk makanan beku nih Pak ya, yang siap saji. Nah, kalau misalnya untuk pemilihan bahan pangan kemasan nih, kita ngomongin apa aja sih yang harus diperhatiin ketika melihat kemasan? Okay. Apakah ada metodenya tersendiri Pak untuk melihat tersebut atau gimana? Oke, kalau merefer ke Badan POM, mereka juga punya campaign namanya Klik ya. Ketika kita membeli, tapi ini berlaku untuk semua, untuk masyarakat umum juga. Ketika kita membeli makanan dalam kemasan, misalkan kita masuk ke supermarket, pastikan kita memeriksa apa yang disebut dengan klik. Pertama cek kemasannya. Kemasannya tuh kotor nggak, rusak nggak, penyok nggak gitu ya. Secara visual kita bisa lihat ya Pul ya. Yang kedua cek labelnya, apa aja sih yang ada di dalam label makanan tuh. Nama produknya jelas apa enggak, komposisinya gitu. Komposisi itu ingredients ya. Kemudian komposisi nutrition fact kalau ada gitu ya.
berat bersihnya berapa, ada di situ kan, dibaca aja betul. lihat. Misalkan berat bersihnya 500 mili gitu ya, atau 500 gram 1 kilo gitu. Produsennya siapa, di situ tulis tuh PT apa, di mana gitu, ada ya. Nah itu harus ada dalam label. Kemudian yang ketiga adalah KLI, yang izin edar. Di Indonesia tuh ada 3 izin edar, Pul. Yang pertama izin edar MD BPOM MDRI gitu ya. Nah ini sih yang orang nggak pernah perhatikan karena biasanya tulisannya di bawah kecil di bawah ya Pak kecil. ya. Ya biasanya tuh kalau nggak salah ada 12 digit gitu ya. BPOM RI MD. MD itu namanya makanan dalam full. Oh. Berarti dia lokal dibikinnya. Oh. Atau domestik gitu ya. Yang kedua izin BPOM ML. ML nanti ada 12 digit 12 digit juga. angka gitu ya. ML tuh berarti makanan luar gitu. Berarti dia impor si makanan ini. Nah, kita harus tahu. Yang ketiga, izin dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat karena skalanya UKM. Biasanya namanya nomor PIRT. Biasanya dari 15 digit tuh. PIRT. Biasanya P strip IRT berarti pangan industri rumah tangga. Kalau nggak salah gitu singkatannya ya. Nanti ada 15 digit. Nah, semua produk makanan dan minuman yang beredar secara luas dan ecer diretailkan, maksudnya itu harus punya izin itu, Pul. Nggak boleh. Jadi sebaiknya kalau beli makanan cek dulu ada nggak izinnya, ya. Tertulis nggak di situ, ya. Kalau nanti mau cek secara online bisa tuh di Android, di Google Play gitu, ada cek BPOM gitu, cari di Google Play itu ada, jadi bisa tuh ya untuk memeriksa. Terakhir K ya, jadi KLIK. Pertama tadi apa, kemasan, label, izin edar, dan K yang terakhir adalah kadaluarsa, Pul. Cek kadaluarsanya, baik digunakan kapan kan gitu. Misalkan best before, pernah baca ya? Iya. Best if used by itu sama. Baik digunakan sebelum itu sama. Intinya memberitahukan bahwa makanan ini akan kadaluarsa dalam berapa lama gitu. Yang terakhir adalah ininya, penyimpanannya, disimpan dalam suhu berapa gitu kan, ada tulisannya nanti kadaluarsa tanggal sekian, harus disimpan suhu berapa. Ikuti aturan penyimpanan itu, jangan enggak. Karena kebanyakan kitanya salah gitu makanya ya. Udah jelas susu harusnya disimpan di kulkas, di freezer. Susu yang pasteurisasi misalnya ya. Ditaruh di mobil misalnya terus kepanasan, diminum berkali-kali, ya salah sendiri, salah make. Tapi gitu. kalau misalnya kayak gitu pun, kayak misalnya nih Pak, yang pertanyaan yang penting misalnya air putih, terus yang biasanya kalau kepanasan kayak di mobil gitu, itu tuh ngaruh juga Pak untuk kita konsumsi dengan yang air putih ngaruh, yang biasa. karena kita tidak menyimpan bahan makanan itu sepastinya. Kan di situ disimpan di tempat yang teduh, sejuk gitu ya. Tidak boleh terpapar matahari langsung misalnya. Ya kalau terpapar berarti ada resiko. Resikonya kita yang buat sendiri dong gitu. Makanya kenapa bahan makanan sebaiknya ditaruh di dalam. Jadi kalau ada restoran bahan makanannya di luar semua kebab, karena hujan panas ya nggak benar berarti gitu kan. Betul. Ya even air galon aja gitu kan nggak di luar kan, di dalam, karena memang persyaratannya nggak boleh terpapar materi langsung sebetulnya gitu. Pokoknya berarti buat teman-teman kita kalau misalnya ngelihat dari bahan pangan kemasan, pokoknya kalau kita harus klik dulu aja yang pertama itu kemasan. Ya, kita harus memperhatikan metode klik, maksudnya yang pertama kemasan, yang kedua itu adalah label, yang ketiga itu adalah izin edarnya, dan yang keempat itu adalah kadaluarsa. Nah itu kalau misalnya udah keempat faktor tersebut itu udah ada, berarti udah aman ya, berarti apa ya? Iya, mudah-mudahan, Ya, karena pemerintah juga punya peranan penting untuk bisa melindungi masyarakat. Salah satunya memastikan makanan sebelum beredar, terutama yang retail gitu ya, itu harus terregistrasi, ada aturan main dan ketentuan, ada undang-undang yang harus diikuti ya, undang-undang pelabelan undang-undang pangan, nanti diturunkan ke peraturan Badan POM tentang pelabelan gitu ya. Jadi lebih aman kalau daripada kita beli sesuatu yang nggak jelas gitu, maksudnya Pul. Ya. Betul. Nah kalau tadi nih aku mau nanya nih, gimana sih jika tidak ada izin edar? Jadi kayak kita udah ngelihat
di sana tapi izin edarnya nggak ada, itu tuh apakah nggak aman juga atau gimana Pak? Kebutuhannya aman, berarti kita nggak bisa menjamin. Nggak bisa. Pemerintah juga nggak menjamin itu, gitu ya. Paling tidak orang yang ada izin edarnya aja bisa bermasalah, apalagi nggak ada izin edarnya kan gitu. Betul. Resikonya ya ditanggung sendiri gitu. Ya beberapa UKM akhirnya disarankan untuk bisa memiliki izin edar, paling tidak PIRT gitu. Sehingga teman-teman nanti kalau yang foodpreneur mau bergerak masuk ke retail, mau bergerak masuk ke distribusi seluruh wilayah Indonesia, bahkan mungkin mau ekspor, ya harus mengerti ini gitu ya, harus ngerti izin edar dan lain-lainnya, sehingga kesempatannya belajarlah sebanyak-banyaknya di sini gitu ya, di Foodies, karena semua informasi itu akan kita berikan ya secara terbuka gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Sekarang tergantung teman-temannya mau belajar apa enggak gitu aja kan. Betul. Ini sudah ada platformnya, sudah ada udah dengan gampang, dengan praktis. Tunggu apa lagi, teman-teman harus tetap bisa meningkatkan ilmu-ilmu kalian dan meningkatkan juga intinya mengupgrade untuk bisa men-scale up bisnis kalian. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, ini pertanyaan yang sebenarnya saya juga pengen tahu sih Pak, apakah aman ya mengkonsumsi makanan setelah kadaluarsa? Soalnya kadang-kadang suka kayak lupa ngeliat expirednya terus tiba-tiba dimakan atau tiba-tiba lupa best before-nya, itu sangat fatal atau gimana Pak? Ya, jadi kadaluarsa pada pangan olahan itu kan merupakan batas akhir. Suatu pangan olahan ini dijamin mutunya sama si pembuatnya. Selama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk penggunaan dari si produsennya, maka manfaatnya itu didapatkan sebaik-baiknya lah ya. Petunjuk cara penyimpanannya pun yang tercantum dalam label kita harus ikuti. Tetapi kalau penyimpanannya nggak sesuai, walaupun masih belum expire, itu juga berarti punya resiko. Apalagi yang sudah kelewat expirednya. Ya. Artinya tidak dijamin oleh si pembuatnya, produsennya. Kalau sudah expired nggak dijamin. Tetapi apakah langsung berimpact sama kesehatan atau tidak? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya karena ternyata yang makanan itu sensitif dan kitanya juga mengkonsumsi sensitif gitu. Tetapi ada yang berubah secara langsung terkait dengan kualitas. Kualitas itu berarti penampakannya, baunya, rasanya sudah berkurang. Ada yang nanti berimpact kepada keamanan pangan. Misalkan kalau udah kadaluarsa bakterinya naik gitu ya. Berarti sudah tidak ada aman lagi dimakan. Tidak aman dan tidak enak beda full. Karena makanan yang enak belum tentu aman. Nah iya betul. Tapi makanan yang aman juga belum tentu enak gitu. Artinya aman sih tapi nggak enak. Nah itu juga nggak mau kan. Udah nggak mau. Artinya betul. quality dan food safety ini seiring sejalan, dia nggak bisa dipisahkan gitu. Enak sih tapi nggak aman, bisa jadi gitu Bisa ya. jadi betul. Sehingga makanan yang kadaluarsa ini bisa jadi tidak aman, bisa jadi hanya tidak enak gitu ya. Iya. Artinya manfaatnya sudah tidak lagi sebaik yang disarankan atau yang dijanjikan oleh si produsennya. Itu pilihan sih. Tapi saran saya sebagai orang yang ngerti, karena dalam menentukan umur simpan atau kadaluarsa sudah melalui studi, mereka kan ngecek dulu, sehingga bisa menjamin di setahun kadaluarsa enggak. Terus dengan gampangnya kita mengkonsumsi makanan yang sudah lewat setahun, resikonya ditanggung sendiri jadinya gitu. Iya betul. Ya. Yang harus tetap intinya sih harus memperhatikan apa yang setelah diteliti ya, karena mereka juga membuat klik yang tadi itu tuh tidak main-main karena mereka itu pasti mempunyai riset sebelumnya, mempunyai survei sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan tiba-tiba ada lupa ngeliat kadaluarsa, ngeliat izin edarnya, itu sangat penting sekali untuk apalagi untuk makanan kemasan yang akan dijual ke konsumen kalian. Dan coba-coba untuk membahayakan konsumen kalian dengan produk kalian dan akhirnya bisa membuat brand kalian juga menjadi jatuh ataupun melihat citra yang kurang baik di depan konsumen. Mungkin untuk Foodies podcast kali ini dengan Pak Samsul Arifin saya akhiri. Terima kasih teman-teman untuk telah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di Foodies podcast selanjutnya.